Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu siddiqi wal wafa. Baik, mari kita lanjutkan kuliah kita. Dan pada kesempatan kali ini materi kita adalah cara mencari hadis online. Jadi adik-adik, dalam mata kuliah hadis hukum ekonomi, kita harus bisa mencari hadis, ya. Kalau enggak di buku, juga di online. Kalau di buku ya tinggal datang ke perpustakaan, kemudian cari bukunya, yang bisa bahasa Arab ya cari kitab yang berbahasa Arab, kemudian dicari. Nah, kalau online bagaimana? Nah, ternyata di platform internet itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang itu dikhususkan untuk pencarian hadis. Baik aplikasi tersebut di-download terlebih dahulu ataupun memang langsung ada di situs online. Banyak sekali sebenarnya ya. Bisa kalian cari di YouTube ya. Di situ banyak sekali. Cuma di sini saya mungkin akan memberikan 4 saja ya. Cara mencari hadis secara online. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, adik-adik sekalian, ini mencari hadis di internet dan aplikasi. Jadi di sini saya tadi bilang 4 ya. Ada 4 yang akan saya praktekkan dalam mencari hadis ya. Oke, yang pertama namanya situs atau web Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah ya. Yang pertama nanti saya coba praktekkan ya. Kemudian yang kedua situs webnya namanya carihadis.com. Yang ketiga ada aplikasi hadis Al-Jawami Al-Kalim. Itu ada Al-Jawami Al-Kalim, hadis aplikasi itu ya. Kemudian ada aplikasi yang keempat, ada aplikasi ensiklopedi hadis atau Litwa Pustaka. Jadi silahkan cari keywordnya ini di YouTube biasanya banyak ya. Atau di Google. Nah, sekarang saya coba ingin mempraktekkan bagaimana cara mencari hadis tersebut. Oke ya. Silakan disimak ya. Nah, adik-adik sekalian, ya kita akan coba ya langsung saja. Tadi yang pertama Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Ya, Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah kita coba ketik di sini Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah yang berbahasa Arab ya. Al-Mawsu'ah. Nah, ini Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah ini. Nah, kita klik. Oke, nah di sini ada apa namanya ya? Di mesin pencarian Google ini ada yang paling atas namanya Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah atau Ad-Durar As-Saniyah ya. Ad-Durar As-Saniyah. Di sini ada beberapa buku atau kutub ya. Buku-buku induk tentang hadis yang sudah ditaruh di website ini ya. Oke, kita klik saja. Nah, ini websitenya seperti ini. Oke, webnya seperti ini. Nah, oke. Terus bagaimana cara kita mencari gitu ya? Cara kita mencari hadis. Oke, ditulis di sini. Nah, ini. Nah, ditulis di sini. Misalkan kita tulis tentang kunut. Kunut. Kunut ya, doa kunut misalkan ya. Oke, kita klik di sini. Ini harus benar ini nulisnya ya, al-qunut. Nggak usah pakai harokat, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita klik pencarian. Nah, biasanya di sini nata ijul bahas, gitu ya, nata ijul bahas. Nah, ini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan kunut. Nah, banyak sekali bukan? Oke. Kemudian yang pertama kita coba ya. Kita baca An Anas ibni Malikin qala kanal kunutu fil maghribi wal fajri.
Nah, Ar-Rawi ini maksudnya sahabatnya. Itu siapa? Anas bin Malik. Jadi yang meriwayatkan ini Anas bin Malik ini ya. Kemudian al-muhaddis itu mukhrijnya yang mendokumentasikan hadis ini dalam sebuah buku itu siapa? Pertama kali Al-Bukhari. Nah, al-masdar sumbernya mana? Kitabnya namanya Sahihul Bukhari. Nah, ini safhah, ini halaman, nomor hadis 1004. Khulasatu hukmul hadis. Khulasatu hukmil hadis. Nah, ini adalah hasil sementara penilaian terhadap hadis ini apa? Sahihkah, dhaifkah, hasankah? Nah, di sini ditulis sahihun, gitu ya. Sahihun berarti hadis ini hadis sahih. Tapi perlu saya ingatkan bahwasanya untuk satu hadis kadang kita harus melihat di beberapa ulama. Nah, ini di bawah juga ada ini. Hadis tentang kunut sama kayak di atas. Riwayatnya Bukhari cuma beda nomornya saja. Nah, ini juga ada hadis tentang kunut ini. Nah, Sa'altu Anas yang nomor 3 ini ya. Sa'altu Anas ibn Malikin anil kunuti. Wa qala qad kana al-kunutu qultu qabla ruku'i aw ba'da. Nah, ini sama kayak begini ya. Ar-Rawi itu adalah sahabat yang meriwayatkan, kemudian muhaddis itu mukhrijnya yang mendokumentasikan, kemudian al-masdar buku induknya apa gitu ya, Sahih Bukhari, safhah itu halaman, dan hukum khulasatu hukmul hadis, hukmul muhaddis itu adalah apa? Sahih. Hukum hadis ini dihukumi sahih. Nah, itu. Dan bisa diaplikasikan di hadis-hadis yang lain. Kalian misalkan cari yang apa. Yang penting tulisannya ini, keywordnya ini benar, gitu ya. Oke. Itu untuk yang ad-durar as-saniyah. Ad-durar saniyah ini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, tadi yang kedua adalah carihadis.com, gitu ya, carihadis.com. Kita ketik di sini ya, di pencarian itu cari hadis. Nah, ini carihadis.com. Oke ya. Kita klik di sini. Nah, ini di sini ada istilahnya, ini di sini masukkan teks hadis. Teks hadis ini bisa macam-macam ya, bisa bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Arab, ya, bisa juga bahasa Arab. Nah, ini coba saya masukkan ya tentang bahasa Indonesia ya. Misalkan keyword kalian pengen mencari hadis tentang makan, misalkan ya, makan. Kita klik cari. Wow, ini tentang makan ini banyak sekali nih. Nah, ini hadisnya nih. Misalkan apa yang pertama ini ya, Sahih Bukhari. Nah, di kitab Sahih Bukhari apa saja hadisnya? Sahih Muslim, apa saja? Sunan Tirmidzi, apa saja? Wah, ini banyak sekali hadisnya. Nah, misalkan ini tentang makan. Kita cari yang lain, misalkan tentang tadi ya kunut. Nah, kunut ya. Klik nomornya ini, nah akan nampak di sini. Oke, akan nampak di sini ya. Ada sana musaddad lah, ini lengkapnya tentang kunut ya. Nah, terus seperti yang saya contohkan di pertemuan awal ya, ini tentang sanadnya seperti ini. Ada langsung dengan sanad. Oke, kita kembali, misalkan. Oke, jadi di sini kita tidak tahu artinya, gitu ya. Kita nggak tahu terjemahan dari hadis itu apa. Kita hanya tahu dicari hadis ini adalah satu, perawinya siapa, kemudian mukharrij atau istilahnya itu yang mentakhrij ya, yang mencatat itu siapa, kemudian redaksi hadisnya saja sampai redaksi hadis.
Terus tidak dijelaskan hukmul hadis. Jadi hukumnya itu apa sementara. Sohehkah hadis ini atau hasankah? Oke. Sekarang kita ke cara keempat, yaitu dengan Jawami Kalim. Ya, aplikasi Jawami Kalim. Nah, aplikasi Jawami Kalim ini atau Gawami Al-Kalim ini ya tulisannya. Gawami Al-Kalim. Nah, ini aplikasinya seperti ini. Ini saya dapat sudah lama sekali ya. Sudah lama, mungkin sudah hampir 5 tahun lebih lah ya. Mungkin ada updatean dan segala macam, saya kurang tahu ya. Silakan dicari. Nah, ini yang khusus tahu bahasa Arab. Ini paling lengkap kalau menurut saya. Coba kita buka ya. Oke, nah ini nanti begini modelnya. Nah, kemudian kita klik muafik. Nah, ini adalah tampilan dari Jawami Kalim. Aplikasi Jawami Kalim. Nah, ini tampilan aplikasi Jawami Kalim. Nah, cuman gimana caranya kita mencari? Nah, ini harus ngerti bahasa Arab ya. Kalau nggak tahu nanti ya susah. Ngerti bahasa Arab caranya ini, klik bahsun. Nah, ini bahas, kita mencari hadisnya. Kita klik. Nah, ini keluar ya. Ini. Lalu kita ketik di sini. Nah, ini ada khil al-mufrodat. Kita masukkan di sini. Kita mencari hadis apa? Nah, keywordnya apa di sini? Al-alim. Al-alim. Nah, alim itu orang yang berilmu. Kita misalkan pengen mengetahui hadis-hadis tentang orang berilmu gitu ya. Nah, yang diketik itu ini. Bahsun mutabikun. Ini ya. Ini yang diketik. Yang diklik. Oke. Oke. Muafik. Nah, oke. Nah, ini banyak sekali. Misalkan ini apa? Nah, kita klik ini, nah, keluar hadisnya. Hadisana Muhammad bin Ismail, hadisana ini terus. Nah, ini bisa hadisnya panjang ini ya. Qala Abu Isa hadisun hasanun gharibun min hadal wajh. Nah, itu. Ini kalau yang ngerti bahasa Arab. Gitu ya. Masdarnya apa? Jami' at-Tirmidzi. Ini masdarnya Jami' at-Tirmidzi. Kemudian ini rakam sofa halamannya 241. Nah, naun natijah marfu au qudsi. Marfu itu maksudnya yang sambung kepada Nabi, itu marfu. Oke, misalkan kita pengen tahu Muhammad bin Ismail ini siapa, gitu ya. Siapa Muhammad bin Ismail? Tinggal diklik aja nih, klik, nah langsung keluar. Siapa namanya, tahun wafatnya kapan, terus tahun lahirnya kapan, terus julukannya apa, terus ini jarh wa ta'dilnya. Jarh wa ta'dil, jadi pendapat ulama tentang dirinya itu apa saja. Macam-macam ini. Ulama ahli hadis itu ngomentari dia gimana. Terus kemudian as-suyuh ini guru-gurunya. Guru-gurunya siapa saja. Terus at-talamid. Talamid ini murid-muridnya siapa saja. Nah, terus baru di sini. Nah, di sini ini ya. Biografinya lagi. Jadi di sini lengkap gitu. Kalau mau cuma ya harus pakai bahasa Arab gitu ya. Nah, ini. Dan ini bisa dicari di setiap perawi ini bisa dicari. Ini kalau kita pakai Jami Kalim lengkap, tapi harus ngerti bahasa Arab. Nah, selanjutnya aplikasi keempat ini kan jadi problem kita ya. Aplikasi keempat ini adalah kita kan nggak ngerti artinya, gitu kan, nggak ngerti terjemahannya. Sedangkan terjemahan itu susah, gitu ya. Nah, kita akan mencari ya ensiklopedia hadis. Ini bisa kalian lihat di YouTube. Banyak sekali tutorialnya untuk menginstal ya.
baik bisa di HP, bisa juga di laptop. Nah, ini yang yang ada terjemahannya. Oke, kita klik ya. Nah, adik-adik, ini tampilannya ya. Setelah diklik, ini tampilannya seperti ini. Oke. Terus gimana cara kita mencarinya? Nah, gitu ya. Oke, kita mencarinya. Ini diklik. Nah, yang ujung kanan atas ini diklik. Nah, cari hadis, cari atau masukkan nomor. Misalkan begini. Kita mencari tentang apa? Kucing, gitu ya. Oke. Langsung kita enter. Nah, di sini nampak ya tentang kucing. Nah, ada dari Imam Nasa'i, ada Muslim, ada Abu Daud, ada Tirmidzi, ada Bukhari. Nah, gitu ya. Ini buku-buku induknya gitu ya ini. Nah, misalkan kita klik tentang kucing yang Abu Daud misalkan apa yang Muslim ya. Nah, di sini Muslim nomor 1508. Nah, lewat Muslim, mukhorijnya ini ya istilahnya ya. Kemudian 1508. Kemudian statusnya apa? Sahih. Nah, hadisnya bunyinya gimana? Ini bunyi hadisnya. Nah, ini bunyi hadisnya. Kemudian ada perawinya juga di sini. Ini perawinya lengkap ya. Di sini ya ditulis dari siapa, dari siapa, dari siapa. Nah, kemudian di sini ada terjemahannya. Nah, ini terjemahannya. Oke. Setelah ada terjemahannya, ini di sini ada. Oh, tadi kita nulis kucing. Ya. Keywordnya kucing. Nah, ternyata di sini ada pemilik kucing. Nah, ini ada kata-kata kucingnya di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa hadis yang terkait. Yang berkaitan dengan hadis ini biasanya yang sedikit-sedikit mirip lah ya. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Nah, kita misalkan klik yang kita lihat yang di kanan ya. Kita klik yang ini. Abu Daud. Nah, gitu ya. Nah, yang Abu Daud ini hadis riwayat Abu Daud mukharijnya nih ya. Nomornya 69. Kemudian statusnya sahih gitu ya. Nah, ini ada beberapa hadis yang terkait. Ini beserta sanad, beserta perawinya ini ada muncul. Kemudian terjemahnya juga ada. Nah, ini ngomongin sesungguhnya kucing adalah najis. Ia di antara binatang yang selalu menyayangi kalian. Nah, ini hadis tentang kucing gitu ya. Tadi Nabi cerita kucing, ini hadis tentang kucing. Yang intinya keywordnya kucing. Nah, adik-adik sekalian, ini menurut saya yang paling mudah dan bisa diaplikasikan di laptop, bisa juga di HP, bisa ada juga yang versi Pro dengan bayar ya, untuk memudahkan kita mencari hadis. Dan nanti biasanya ini selalu kita kalau install di HP itu update ada hadis yang apa hari ini hadis keluar hadis, sehingga kita ada notifikasinya. Nah, saya kira ini yang paling mudah untuk mencari kemudian minimal mencari dan mengetahui hadis ini riwayat siapa, perawinya siapa, terus yang meriwayatkan siapa, maksudnya yang mencatat atau di kitab apa gitu. Nah, ini saya kira cukup mudah. Adapun nanti di di kelas kita yang mana itu kelas kita nanti ada bagaimana cara menyimpulkan hadis, itu bisa dicari di buku-buku syuruhul hadis, buku-buku yang mencatat atau menjelaskan tentang penjelasan hadis. Contohnya ini. Oke, contohnya ini saya sudah download ya. Misalkan ini apa nih? Ibanatul Ahkam. Ini terjemah Ibanatul Ahkam. Nah, di sini kita bisa mencari hadis. Ini Ibanatul Ahkam ini syarah atau penjelasan dalam kitab Bulughul Maram ya. Yang ini kita bisa gunakan untuk mencari makna hadis itu apa. Misalkan ini. Nah, di sini ada misalkan satu hadis ini ya. Nah, ini ada hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Nah,
Di hadis ini ada terjemahnya. Memang ini bahasanya Melayu. Lafaz yang digunakan Muslim ini. Terus makna hadis. Hadis ini mengandung arti apa sih maknanya? Terus analisis lafaz. La sholata maksudnya apa? Ba'da subuhi. Nah, di sini. Yang mana ini akan saya jelaskan nanti pertemuan ya. Cuma di sini sanadnya doif. Sanadnya doif. Nah, fikul hadis, hukum dari hadis ini bisa diambil hukum apa saja. Dilarang melakukan sholat sunat ketika matahari sedang terbit dan juga matahari sedang berada di tengah langit, serta ketika matahari sedang tenggelam. Nah, ini salah satu kitab yang istilahnya mudah ya. Ada juga terjemahan Subul Salam. Nah, ini terjemahan Subul Salam sama. Subul Salam juga penjelasan dari Bulughul Maram. Nah, kayak ini tadi ya. Sama. Nah, cuman ini beda pengarang, intinya begitu. Ini beda pengarang. Nah, dan banyak di internet, bisa dicari. Nah, oke. Mungkin adik cukup itu saja dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit membantu ya. Adapun aplikasi ya terserah kalian lah nanti carinya di mana. YouTube itu banyak sekali bagaimana cara mencari hadis, banyak aplikasinya. Cuman yang ada bisa harus bahasa Arab, ada yang tidak, ada yang lengkap bahasa Arab. Itu nanti lengkap kayak aplikasi Jawami Kalim tadi. Ada juga yang bisa ada terjemahnya. Nah, kalian pilih yang mana silahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.